Shalom dan selamat pagi buat kita semua pada pagi ini. Apa kabar semua? Dahsyat luar biasa, amin. Hari ini mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari saya minta semua anak-anak Tuhan, baik dimanapun kamu berada, di rumah masing-masing, mari bangkit berdiri, kita menyembah Tuhan dan berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, yes Lord. Kami bersyukur Tuhan karena kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Ini saatnya Tuhan, kami mau menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kira mana kara pada kara mana kasih kira bara 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 bara. Kira mana kasih kira bara 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 bara. Sama-sama katakan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Lah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sama-sama katakan, Yesus, Yesus, Kau searti bagiku. Oh Yesus, Yesus, yes Lord, Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa, makasih Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembahmu. Engkaulah kekuatanku, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohmu berserah. Yes Lord, lah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, Yesus.
Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Haleluya Tuhan, kami mau bersorak bagi nama-Mu Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, yang bertata di atas segalanya. Kiramana karabana karamana kasih, kiramana karabana kasih, kiramana karabana kurabana karabana kurabana kasih, kiramana karabana kurabana kasih, kiramana karabana kurabana kasih, kiramana karabana kurabana kasih, kiramana karabana panggil dia. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, yes Lord, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 benar Tuhan, Yesus, Kau berarti bagiku. Ramana kasih, Ramana karabara-bara, Ramana kasih, Ramana karabara-bara, Ramana kasih, Ramana karabara-bara. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Kau yang berarti bagi kami Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau segalanya. Mari naikkan penyembahanmu di hadapan Tuhan. Kirabada kasih, kiramana karabada-baraba, kurabada karamana kasih, kiramana karabada-baraba-baraba se, kiramana karabada-baraba-baraba, kurabada karabada kasih, kiramana karabada-baraba. Mari bangkitkan rohmu saat ini. Kita masuk di dalam hadirat Tuhan, Lord. Terima kasih Tuhan, Yesus, siapkan kami Tuhan masuk dalam korban suci-Mu Tuhan, di bait-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan, Yesus, Yesus yang mulia. Terima kasih oh Tuhan. Kirabara-bara-bara karabara kasih, kirabara-bara-bara-bara-bara, kuramana kasih, kirabara-bara-bara-bara-bara, kirabara-bara-bara kasih, kirabara-bara-bara. Lord, we worship you Lord, we worship you, we worship you Lord, we worship you Lord. Kau baik Tuhan, Kau ajaib Tuhan, yang berkuasa di atas segalanya. Terima kasih oh Tuhan. Yes Lord, kiramana kasih, kiramana karabara-bara-bara, karabara-bara-bara, kuramana kasih, kiramana karabara-bara-bara, kurabada kasih, kiramana karabara-bara-bara-bara,
kurabada kasih kiramana karabaraba. Tuhan kami mau siap masuk di ruang mahayat kudus Tuhan. Di hadirat-Mu Tuhan, kami mau siapkan jiwa roh kami Tuhan, mengambil roti dan jamuan suci-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan, kami siap masuk di dalam pujian dan penyembahan-Mu Tuhan. Kami mau siap untuk jiwa roh kami Tuhan. Kami mau siap Tuhan, kami mau siap Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, murnikan kami, kuduskan kami Tuhan. Dari balik suci-Mu Tuhan, di bait suci-Mu Tuhan yang kudus dan mulia Tuhan. Oh kurabada kasih kiramana karabaraba. Cabut segala pikiran-pikiran najis kotor. Hati yang benar kau turunkan dalam hidup kami Tuhan. Hati roh yang takut akan Tuhan turun dalam hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, mari roh kudus-Mu Tuhan, Engkau bertata di atas pujian dan penyembahan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang berkuasa di atas segala-galanya Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Saat kami menari dan menaikkan pujian kepada Engkau Tuhan, kami bersuka, jiwa kami bersuka Tuhan. Jiwa kami bersuka, jiwa kami mendapat kemenangan demi kemenangan yang daripada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan hari ini kemenangan di pihak kami Tuhan. Kemenangan di pihak kami Tuhan. Kemenangan di pihak kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami lebih dari pemenang, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau Bapa yang ajaib, Engkau Bapa yang berkuasa di atas segala-galanya, Tuhan yang hidup dan berkuasa. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bangga punya Engkau Tuhan, Allah yang tidak pernah berubah. Engkau Allah yang setia, Allah yang taat kepada anak-anak-Mu Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah berubah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarkan roh yang takut akan Tuhan, cinta Tuhan turun dalam hidup kami. Roh yang haus dan lapar kepadamu Tuhan, akan firman kebenaran-Mu Tuhan, turun atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua anak Tuhan katakan amin. Haleluya, haleluya. Kita percaya kita lebih dari pemenang, amin. Ada satu ayat saya ingin kita bacakan bersama-sama. Ayat ini mengatakan dalam Mazmur 56 ayat 10. Maka musuhku akan mundur pada waktu aku berseru. Aku yakin bahwa Allah memihak kepadaku. Amin. Seperti lagu ini mengatakan, lebih dari pemenang. Amin. Amin. Tepuk tangan bersama-sama. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan kita? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, angkat tanganmu. Haleluya. Kibarkanlah pancinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gereja
pemenang. Sama-sama katakan, saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Saya mau ajak semua yang live streaming pada hari ini katakan, saya lebih dari pemenang. 1, 2, 3, sama-sama katakan, saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Amin. Haleluya. Mari kita menari. Bila roh Allah ada dalam kita, kita mau menari seperti Daud. Amin. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Haleluya. Kita mau menari seperti Daud menari. Amin. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi ini, mari kita sama-sama nyanyikan lagu ini. Hidupmu berharga bagi Allah. Amin. Hidup kita itu berharga di matanya Tuhan. Apapun yang kau sedang lewati, percayalah hidup kita berharga di mata Tuhan. Haleluya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau surut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumur yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Haleluya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak terdapat di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupku sangatlah
sungguh lebih berharga. Sumur yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Sama-sama katakan, bulu yang terkulai takkan dipandangkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumur yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Haleluya. Bulu yang terkulai takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumur yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan sungguh lebih berharga. Sumur yang telah pudar takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Kiramana kasih, kiramana garaba-raba-raba. Bulu yang terkulai takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumur yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Kiramana kasih, dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Haleluya. Kiramana karaba-raba-raba-raba sih. Kiramana karamana karaba-raba-raba-raba-raba-raba. Bulu yang terkulai Tuhan tak dipatahkannya Tuhan. Kau jadikan kami lebih indah Tuhan, lebih berharga. Kiramana kasih, kiramana karaba-raba-raba-raba-raba-raba. Kurabada kasih, kiramana karaba-raba-raba-raba-raba-raba. Kiramana karamana kasih, kiramana karaba-raba-raba. Kuramana kasih, kiramana karaba-raba-raba-raba-raba-raba-raba sih. Kiramana karaba-raba-raba-raba-raba-raba-raba. Kuramana kasih, kiramana karaba-raba-raba-raba-raba. Mari siapkan hatimu mendengar firman pada pagi ini. Kiramana kasih, kiramana karaba-raba-raba-raba-raba-raba. Kurabada kasih, kiramana karaba-raba. Angkat pujian ini, katakan sama-sama, katakan yes Lord. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan sungguh lebih berharga. Sumur yang telah pudar takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumur yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan indah untuk kemuliaan. Sekali lagi, saudara pujikan ini dengan imanmu. Sumur yang terkulai takkan dipatahkannya.
Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Sekali lagi, bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sumbu yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Engkau akan pakai kami ya Tuhan. Engkau tidak akan pernah mudarkan kami, tak pernah patahkan kami. Kami bersyukur sebab kasih setiamu ajaib Tuhan. Engkau Allah yang panjang sabar. Kami berterima kasih Tuhan buat pengampunan, buat kasih karunia yang selalu baru di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat cintamu, buat penerimaanmu atas kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, Engkau setia. Bahkan seringkali ketika kami tidak setia, Engkau Allah yang tetap setia. Kami bersyukur untuk pagi ini. Kami berterima kasih untuk hari ini ya Bapa. Ada hari Minggu di mana minggu pertama kami masuki bulan yang baru. Kami mau masuk dengan hati yang baru. Kami mau masuk dengan roh yang baru. Kami masuk dengan sebuah sukacita dan cinta yang baru ya Bapa. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hamba berdoa Tuhan, mari Engkau Allah memberkati setiap kami dengan hati yang baru, dengan cinta yang baru Tuhan, dengan urapan yang baru, dengan minyak yang baru ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak, jika ada di antara kami, di antara setiap jiwa-jiwa jemaatmu, umatmu Tuhan, setiap mereka yang sedang live hari ini, mereka seperti lagu ini, sepertinya bulu mereka hampir terkulai, tetapi Engkau tidak pernah patahkan mereka. Jika ada sumbu di antara anak-anakmu yang hampir pudar, tapi kami percaya Engkau tidak sampai memadamkannya. Engkau bangkitkan mereka, bangkitkan umatmu Tuhan. Mari bangkitkan roh mereka. Hamba berdoa bahkan mereka punya otoritas untuk mereka menginjak semua sengat iblis, untuk menginjak dan mematahkan semua ikatan-ikatan belenggu iblis. Karena kami adalah orang yang lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau belajar akan firman-Mu. Hamba berdoa Tuhan, beri kami roh-Mu yang baru, untuk kami menangkap yang dari Engkau. Kami terima dengan hati yang lembut, supaya kami menjadi pribadi yang bertumbuh. Kami pribadi menjadi orang-orang yang dewasa secara rohani. Terima kasih Roh Kudus, urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu hari ini. Biar apa yang setiap umat-Mu dengar, itu mereka cepat pahami, mereka cepat mengerti, sehingga mereka bisa cepat melakukannya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami kembalikan segala pujian dan hormat bagi Raja di atas segala Raja. Engkau Jehovah yang kami sembah, Allah yang besar. Engkau Allah yang ajaib di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Shalom saudara yang terkasih, dimanapun Anda berada, saya ucapkan selamat hari Minggu ya, dan selamat bergabung kembali bersama dengan kita, khususnya ibadah CST. Sebuah sukacita jika Anda bersama-sama dengan keluargamu, atau dimanapun Anda berada, bahkan mungkin Anda sepertinya tidak ada kesempatan, tapi saya mau mendorong, mari ambil kesempatan seboleh mungkin. Mungkin engkau ada yang bekerja di hari Minggu, tapi saya mau mendorong setiap saudara, usahakan cari kesempatan Anda dengar firman Tuhan. Amin.
Pada hari ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan sebelum nanti kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan Anda yang mungkin belum mempersiapkan, masih ada masa, Anda silakan persiapkan anggur dan juga roti. Kita akan sama-sama selepas firman Tuhan, kita akan masuk perjamuan kudus. Saudara, saya begitu semangat sebab apa? Saya percaya selalu baru setiap pagi kasih setia Tuhan, amin. Bahkan kita juga hari ini, jika masih bisa beribadah sekalipun live ya, atau kita berbeza jarak, kita berbeza dengan tempat, tetapi kita disatukan di dalam Kristus, amin. Saudara, ini adalah hari Minggu pertama pada bulan yang baru, yaitu bulan Julai. Ya, ada banyak beberapa bulan yang lalu saya percaya setiap saudara bahkan melewati banyak krisis. Kita melewati banyak krisis. Namun saya mau mendorong, jangan patah semangat. Mari tetap bangkit di dalam Tuhan, amin. Hari ini kita akan belajar dengan satu topik atau tajuk yang saya mau bagi buat setiap kita untuk kita renungkan di dalam hidup ini, yaitu hidup adalah sebuah pengabdian. Sekali lagi, bahwa hidup ini adalah pengabdian, saudara. Katakan amin. Yes. Perkatakan di tempatmu masing-masing bahwa hidupku adalah sebuah pengabdian. Amin. Saudara, tanpa pengabdian, orang percaya atau kita manusia itu bisa menjadi liar. Kita tidak akan pernah masuk dalam sebuah perubahan. Sebab apa, saudara? Karena ketika kita sudah dilahirkan baru, maka tanda kita untuk berbalik itu harus jelas. Dulu kita adalah hamba dosa, ya. Dulu kita hamba nafsu, dulu kita hamba dari segala perkara dunia. Tetapi ketika kita sudah lahir baru, kita menjadi hamba Tuhan. Katakan, aku hamba Tuhan. Yes. Saudara, engkau hamba Tuhan, saya hamba Tuhan, kita adalah hamba Tuhan. Ketika kita adalah hamba Tuhan, kita harus punya sebuah kejelasan. Kepada siapa Anda sembah Tuhan? Kepada siapa Anda menyembah? Ya, kita harus punya sebuah keberanian memutuskan dengan tegas untuk kita kepada siapa menyembah. Jadi sekali lagi, jika dulu kita menyembah atau secara langsung atau tidak langsung, kita itu menyembah dengan kedagingan. Kenapa? Karena Tuhan kita itu aku. Ya, Tuhan yang bertahta di dalam hidup kita, aku atau I. Siapa I? Ego. Tetapi ketika kita sudah terima Yesus, maka seharusnya, saya mau berkata, seharusnya yang ada bertahta di hati dan hidup kita adalah Tuhan. Adalah Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus. Amin, saudara. Itu adalah sebuah perbezaan yang jelas, dan engkau harus hidupi itu. Sehingga saudara, kalau ada sebuah lagu, saudara ingat ada satu lagu yang saya suka. Dia berkata, Jesus is the center of my life. Jesus is the center of my life. Amin, saudara. Yesus adalah pusat dalam hidupku. Kita bukan hanya dipanggil menjadi orang Kristen tanpa mengalami sebuah perubahan. Tetapi saya mau berkata, kalau Anda itu dipanggil Kristen, orang Kristen, itu berarti kita, Anda dan saya adalah pengikut Yesus. Sekarang kita akan belajar apa arti pengabdian, apa arti mengabdi. Pengabdian atau mengabdi secara real atau secara sederhana itu digambarkan sebagai penghambaan atau menghamba, berbakti. Ketika kata ini muncul, ini sering kali dipakai di dalam sebuah lingkungan, sebuah kerajaan, saudara. Ketika ada bawahan ya yang sedang mengabdi kepada rajanya. Dan bawahan ini atau rakyat ini sadar apa yang rajanya katakan, kalau mereka perlu ikuti Sekalipun kata pengabdian itu mulai bertumbuh, kita punya Allah yang bukan adalah raja yang diktator, no. Dia raja yang sangat penuh dengan kesabaran.
Bahkan dia memberikan kita free will. Betul saudara? Sebuah kehendak bebas untuk kita bisa memilih. Namun jelas di dalam sebuah ketentuan, ketika kita menjadi warga kerajaan sorga, kita harus sadar, kita harus hidup di dalam hukum dan ketetapan warga kerajaan sorga. Seorang wanita yang bernama Maria hari itu ketika mendengar sebuah nubuatan atau berita ya dari malaikat yang bernama Maria. Hari itu Maria terkejut ketika malaikat berkata, engkau akan mengandung. Wow, Maria seorang anak gadis, dia belum menikah tapi dia bisa mengandung. Hari itu Maria mengalami krisis mental, jiwa, roh, bahkan hati pikirannya semua mix bercampur. Dia tidak bisa berpikir bagaimana dia bisa mengandung, sedangkan dia belum menikah. Tapi apa yang dia lewati saudara, sekalipun pikirannya, sekalipun kesadarannya, sekali lagi itu dipenuhi dengan ketakutan. Kenapa? Karena hari itu di dalam lingkungan Yahudi, perempuan belum menikah mengandung akan dirajam batu. Semua akibat konsekuensi yang muncul dalam pikirannya bahkan membuat jiwanya bisa tergoncang. Tapi saudara tahu Lukas 1 ayat 38 berkata apa? Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, statement di mana Tuhan mengangkat Maria menjadi wanita yang spesial daripada wanita yang lain. Bukan karena dia baik, bukan karena dia begitu pandai, bukan dia begitu cantik, tapi kuncinya ada rahasia di dalamnya. Karena Maria pribadi yang tahu berkata, yes Lord. Dia tahu berkata, sesungguhnya aku ini hamba. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Saudara, ini bukan perkara yang mudah. Di dalam hidup bahkan akhir zaman hari-hari ini dipenuhi dengan egois, dipenuhi dengan semua hawa nafsu manusia. Seringkali kecenderungan manusiawi kita sangat susah untuk belajar taat, untuk belajar tunduk, untuk belajar berkata iya kepada kehendak Tuhan. Tidak mudah saudara. Tapi saya yakin jika engkau bisa melakukannya, Tuhan menghargai engkau luar biasa. Lukas 14 ayat 26 dan 27 berkata, jikalau seorang datang kepadaku ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Wow. Ayat 27 berkata, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara, Anda murid Yesus, maka ini harus terjadi dalam hidup kita. Engkau harus mendahulukan mencintai Tuhan melebihi segalanya. Dan ayat ini jelas dicatat, jika ia tidak bisa mencintai Tuhan di atas segalanya, kita dikenal bukan murid Yesus. Murid Yesus adalah orang-orang yang mencintai Yesus di atas segalanya. Ya, disitulah diperlukan yang namanya apa? Perobekan daging. Dikatakan kita harus pikul salib. Anda mau murid Yesus? Pikul salib. Ada amin saudara? Katakan dengan semangat, yes, yes, yes. Haleluya. Sekalipun perkara yang tidak mudah, tapi mari belajar pikul salib. Karena Alkitab berkata, pikul aku. Ya, sebab apaku yang ku berikan itu senang, ringan. Jadi Tuhan pasti memberikan salib sesuai kemampuan kita. Jadi jangan pernah takut saudara. Tuhan mau berkata, ya, melalui ayat itu, bahwa jika kamu mau menjadi muridku, kamu harus mengabdi kepadaku. Saudara, ini harga mati. Jika Anda mau menjadi murid Yesus, jika Anda mau mengikut Yesus, saudara mari belajar.
Saudara, mari rendahkan hatimu, belajar menjadi muridnya. Namun seringkali kita mendapati ada banyak orang percaya, ya, mereka sangat susah untuk mengenal kata mengabdi. Sebab apa, saudara? Sebab rahasia seorang murid Yesus adalah pengabdian. Betapa ini perkara yang sangat penting. Yohanes 12 ayat 24 berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Ya, kita belajar menjadi orang yang bisa mengabdi kepada Tuhan. Rendahkan hatimu. Saudara tahu salah satu ciri padi yang ada buahnya. Kalau padi tidak ada buahnya, padi itu kosong, pasti itu padi berdiri tegak. Siapa di antara saudara punya sawah, punya padi di kampung? Saya yakin saudara tahu ini adalah hukum alam. Ya, padi yang tidak ada isinya pasti berdiri tegak, betul? Padi yang kosong pasti berdiri tegak. Tetapi ketika padi itu sudah berbuah, maka padi itu otomatis akan tunduk. Betul, saudara? Padi itu akan mulai menunduk. Oleh karena itu ini adalah satu ciri anak Tuhan. Mari kita belajar. Di sisi lain saya akan juga mau membawa kita bahwa pengabdian itu juga memiliki sebuah pemahaman bahwa kita harus sadar kita adalah pengelola. Katakan, aku pengelola. Kamu adalah pengelola. Kita adalah pengurus. Kita adalah pengelola yang baik. Dengan apa yang Tuhan percayakan buat kita, bisakah kita dipercaya? Sebuah pengabdian yang bersifat menyeluruh, saudara, bersifat total. Apapun yang Tuhan beri, mari sama-sama kita bisa belajar dipercaya. Di dalam Alkitab ada beberapa kata yang menunjukkan mengenai sebuah pengabdian. Di Alkitab mereka banyak beberapa kata memakai kata hamba, pelayan, bahkan duta, ya, ahli waris, kepala rumah tangga, juru kunci, pengurus, pembukuan, wakil Allah, bendahari, dan lain-lain. Ini adalah sebetulnya kata-kata yang di dalamnya punya makna sebuah pengabdian. Pengabdian adalah satu cara Allah untuk mengembangkan orang percaya supaya menjadi pribadi yang rendah hati dan setia. Katakan, aku mau rendah hati, aku mau setia. Di dalam dunia zaman akhir ini, saudara, pegang dua perkara ini. Jadilah dirimu rendah hati, jadilah dirimu pribadi yang setia. Ada amin? Di dalam kehidupan menjadi murid Yesus yang berkualitas, bukan itu terjadi dengan tiba-tiba. Murid Yesus yang berkualitas itu harus masuk sebuah proses, ya, dan proses mengabdikan diri itu sangat penting. Sebab pengabdian yang benar itu selalu menghasilkan buah ilahi dalam hidup orang tersebut. Percayalah, saudara, orang yang bisa mengabdi di dalam hidupnya, maka akan ada buah ilahi di dalam hidup orang itu. Tapi ketika orang itu tidak bisa mengabdi, maka hidupnya tidak bisa mengeluarkan buah ilahi. Karena buah ilahi yang daripada roh itu sendiri akan hanya bisa keluar, akan hanya bisa dilahirkan kepada orang-orang yang dagingnya sudah mau tunduk. Dagingnya tidak bersuara, maka yang ilahi itu muncul. Saudara perhatikan, ini adalah hukum kekristenan. Kalau kita dunia atau kedagingan kita masih bersuara, masih naik, maka yang ilahi itu akan turun. Tetapi ketika yang daging turun, maka yang ilahi akan naik. Oleh karena itu Alkitab jelas berkata bahwa daging itu lemah, betul? Roh penurut, tapi daging lemah. Jadi manakah selama ini yang engkau sedang pertajam? Dagingmu atau rohmu? Ya, itu sebuah persoalan buat setiap saudara. Orang yang bertumbuh, ya, secara khusus di dalam kerohanian, ya, itu akan semakin ilahi. Mereka adalah orang-orang yang pasti otomatis hidupnya bisa mengabdi kepada Tuhan dengan benar. Saudara, ada dua dasar yang saya rindu untuk kita belajar. Kenapa kita perlu mengabdi?
Kenapa kita perlu memberi hidup sepenuh total buat Tuhan? Yang pertama, karena Allah adalah pemilik segalanya. Katakan amin. Allah Elohim, Allah pemilik segalanya. Allah omnipresent, Allah omnipresent, Allah Alfa dan Omega. Dia yang awal dan yang akhir. Allah yang menciptakan engkau. Bahkan sebelum dunia diciptakan, Dia sudah ada. Dia pemilik segalanya. Itu dasar kita memang harus panggilannya mengabdi kepada Tuhan. Karena ketika kita tidak mengabdi kepada Tuhan, maka langsung otomatis kita akan mengabdi kepada dunia. Dan siapa itu? Iblis. Jadi pilihan ada di tangan kita. Pemazmur 50 ayat 12 berkata, sebab bumi dan seisinya milik Tuhan. Saudara bayangkan, ya, kalau kita ditolak di bumi, ya masih oke. Kalau engkau ditolak Tuhan, ditolak sorga, Anda mau pergi kemana? Itu persoalan yang mengerikan. Anda boleh menjawabnya. Tapi saya berdoa, mari saudara, ingat dasar kenapa kita harus mengabdi kepada Allah. Karena Dia pemilik hidupmu, Dia pemilik keluargamu, Dia pemilik hartamu, Dia pemilik segala yang kau miliki. Dia pemilik segalanya. Ada amin saudara? Yang kedua, kenapa kita harus mengabdi? Dasarnya adalah karena kita manusia itu pengelola. Seorang pengelola, seorang pengurusi, kita akan ada masa di mana semua yang kita kelola, semua yang kita urusi, yang Tuhan titipkan, yang Tuhan percayakan buat kita, satu hari akan kita pertanggungjawabkan. Ini adalah poin yang harus kita sadari. Nafas kita harus tanggung jawab, saudara. Di dalam bumi, ya, selama engkau bernafas, berapa peratus engkau pakai untuk memuliakan Tuhan? Ada seorang satu kali mengalami atau mengikuti interview. Ada seorang hamba Tuhan menginterview seseorang yang hari itu orang ini kaya sekali, saudara. Dan waktu dia begitu kaya, hari itu dia menjaga tubuhnya luar biasa. Dia jaga makanan, dia jaga kesehatan, dia jaga semua. Tanpa dia sadari, satu kali ketika hamba Tuhan ini berjumpa dengan sang bapak, ini bapak ya, tak 1 tahun ke depan, ternyata dia mendapati sang bapak, oke, saya pakailah nama Bapak siapa ya? Bapak Budi ya. Contoh, saya pakai ilustrasi Budi. Bapak Budi ditemukan 1 tahun ke depan mengalami tumor, saudara, kanker yang ganas. Hari itu sang hamba Tuhan ini sangat terkejut. Dan dia berkata, Bapak kan menjaga makanan dengan benar. Kenapa bisa Bapak mendapatkan tumor atau kanker yang sangat-sangat serius? Dia berkata, saya tidak tahu. Penyakit ini tiba-tiba saja terjadi. Dan saudara, karena dia begitu kaya, dia pergi ke luar negeri untuk berobat. Tetapi di beberapa negara mereka reject. Kenapa? Karena beberapa negara melihat tes dari hasil kanker bapak ini itu sudah masuk tahap 4. Dan ditambah umur dia hari itu sudah cukup tua, 60 lebih. Dia berkata masuk ke rehab atau dibawa ke kimo pun dokter-dokter merasa kasihan. Sebab umur yang tua, dia tidak akan tahan masuk dalam kimo. Tetapi anak dan seluruh keluarganya sangat-sangat bersemangat, saudara. Dia mengharapkan bapaknya cepat sembuh. Dia bawa bapaknya pergi keluar masuk kimo 3 kali, saudara. Itu dari yang wajahnya cukup handsome, ada daging, sampai yang namanya tulang. Hanya nampak tulang di dalam tubuhnya. Semua tubuhnya begitu kecil, hanya satu yang membesar di bahagian perutnya. Hari itu sang hamba Tuhan ini dia visit ya, maksudnya mengunjungi Bapak Budi ini. Dan dia bertanya, Pak, kenapa bisa seperti ini? Dan hari itu Bapak ini tidak bisa berkata apa-apa karena dia tersekat di lehernya, saudara. Sehingga dia pakai yang namanya penolong oksigen untuk dia bernafas. Sampai 1 kali sang bapak ini dia minta hamba Tuhan ini. Dia minta saja, permintaannya senang, saudara. Dia berkata, tolong baptis aku. Saudara, hamba Tuhan ini terkejut. Ternyata bapak ini belum pernah dibaptis. Dan hari itu juga hamba Tuhan ini membaptis bapak ini di hospital. Dan saat dibaptis, bapak ini
hanya minta satu permohonan. Beri aku kekuatan oksigen lebih tinggi karena aku mau berdoa sendiri. Saudara, hari itu karena dia sangat tidak pernah berdoa, dan ditambah karena kondisinya dia tidak pernah bisa berdoa atau berkata-kata. Tapi hari itu permohonannya, aku mau berdoa dengan keluarkan suara. Dia mau berdoa sendiri. Singkat cerita saudara, semua dokter dan ahli medis dia tidak menyarankan atau mereka tidak setuju, karena itu membuat denyut jantung dia akan semakin lebih kuat. Tetapi permintaan Bapak ini akhirnya diluluskan sebab Bapak ini benar-benar minta. Dan singkat cerita, dengan suara yang terputus-putus saudara, dia hanya cakap simpel saja. Dia berkata, Tuhan ampuni aku, amin. Coba bayangin saudara, di saat dia itu susah bernafas. Dan hari itu hamba Tuhan ini memberkati Bapak ini, dan dia tinggalkan, dia kembali pulang. Tidak lama saudara, dalam waktu 1 minggu, bahwa hamba Tuhan ini mendengar berita, sang Bapak ini sudah dipanggil Tuhan. Saudara, hari itu hamba Tuhan ini ketika mendengar kisah hidup Bapak ini, hamba Tuhan ini cukup sedih dan cukup menyesal. Dalam arti penyesalan secara manusia, sebab dia adalah orang yang sangat kaya. Mereka punya keluarga yang sangat kaya, anak-anaknya pun sangat baik. Tapi sang Bapak adalah pribadi yang sangat tidak mau ikut jalan Tuhan. Saudara, kalau Anda berada di dalam posisi keluarganya, posisi hamba Tuhan ini, apa yang engkau pikirkan? Ketika kita ada di posisi, bahkan kalau kita duduk ya di samping Tuhan, apa yang engkau pikirkan? Pasti engkau bertanya, kenapa engkau tidak pakai umur, waktu, keuangan, fasilitas sepanjang hidupmu untuk kemuliaan Tuhan? Betul saudara? Dan saya mau berkata sama, demikianlah Tuhan. Kita adalah manusia yang dipanggil menjadi pengelola harta, nafas yang Tuhan berikan, keuangan, kesehatan, kemampuan, talenta yang kau miliki. Semua itu adalah kepercayaan. Sudahkah kita bisa dipercaya? Haleluya. Jadi pada hari ini jangan lupa saudara, mari belajar hidup mengabdi untuk Tuhan. Ketika engkau mengabdi untuk Tuhan, saya mau berkata, engkau sedang invest sesuatu yang luar biasa di dalam kerajaan sorga. Ada amin. Roma 14 ayat 12 berkata, demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jadi mari kita sadari, siapapun engkau, mari renungkan ini, bahwa hidup ini bukan sekedar hidup yang tidak ada endingnya, no. Tapi hidupmu dan saya adalah hidup di mana kehidupan di bumi itu hanya pendahuluan. Kalau Anda suka menulis ya, atau menulis sebuah buku, setiap buku ada pendahuluan. Nah saudara, saya mau berkata ini belum isinya. Kehidupan di bumi itu pendahuluan, pembukaan saja. Nah persoalannya bagaimana engkau hidupi dirimu saat kita di bumi. Sebab kehidupan yang sesungguhnya isinya itu ada di sorga atau di kekekalan saudara. Jadi persoalannya Anda masuk kemana, sorga atau neraka, itu kembali kepada pendahuluan di saat kita di bumi. Sekarang kita akan lihat ya lebih dalam lagi. Ada beberapa dasar pengabdian kita kepada Tuhan. Ya, kenapa pengabdian itu perlu? Kenapa? Yang pertama, sebab pengabdian adalah bukti cinta kita kepada Tuhan. Katakan amin. Kalau Anda itu mencintai Tuhan, saya yakin saudara, Anda akan sangat secara natural mengabdi kepada Dia. Orang yang sudah beriman, ya, dia menyadari betapa Allah baik, pasti dia akan melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Yang kedua, pengabdian adalah bukti hubungan kita dengan Bapa. Jadi kita itu dipanggil anak. Kalau Anda mengabdi, saya mau berkata saudara, itu menunjukkan bahwa memang Anda adalah anak Bapa di sorga. Saudara Anda yang sudah berkeluarga, yang punya anak,
Adakah engkau sukacita ketika Anda menjumpai atau memiliki anak yang tidak bisa mengabdi dengan orang tua? Saya yakin Anda tidak suka. Betul? Harapanmu ketika anak itu membesar menjadi anak yang bisa mengabdi kepada orang tua. Saat kecil, anak sangat kecil, engkau jaga, engkau rawat, engkau invest banyak hal. Ya, engkau kasih pendidikan, engkau kasih keuangan, engkau kasih cinta, engkau kasih semuanya. Sebab engkau mencintai dia. Tetapi ketika anak membesar, harapanmu dia bisa menjagamu, dia bisa merawatmu, dia bisa mengasihimu seperti engkau mengasihi anakmu. Saudara, saya mau berkata, demikianlah hubungan kita dengan Bapa. Ketika engkau belum kenal Tuhan, engkau hamba dosa. Tuhan tuh cari engkau. Tuhan seleksi engkau dimanapun kau berada. Tuhan matanya tertuju kepada hidupmu. Dan ketika Tuhan sudah mengambil engkau dari kegelapan, engkau sudah diambil dari kotornya dosa, Tuhan mau engkau hidup bagi Dia. Ada amin, saudara? Dengan demikian, saya mau berkata, maka pengabdian adalah bukti engkau anak Allah. Yang ketiga, bukan hanya saja bukti kita anak Allah, tapi pengabdian adalah bukti engkau sahabat Allah. Wow, kalau ini naik lagi ya, bukan hanya anak, tapi sahabat. Selain menjadi anak-anak Allah, orang beriman juga disebut sahabat Allah. Kenapa? Karena sebagai sahabat kita bekerja sama dengan Allah, melakukan pekerjaannya, melakukan apa yang Tuhan kerjakan untuk kita kerjakan. Saudara, salah satu contoh di Alkitab, pribadi yang bernama Abraham. Dengan Abraham, Allah berkata, dia sahabat Allah. Wow. Abraham orang yang mengabdi kepada Tuhan. Dan saya yakin Anda yang sudah Kristen cukup lama kenal siapa Bapak Abraham. Bagaimana pengabdiannya kepada Allah. Itu dia tahu membayar harga ketaatan. Sekalipun Allah minta anaknya, wow. Ya, sekalipun dia minta anak yang ditunggunya selama 100 tahun, Abraham dengan hati yang rela berkata, yes Lord. Yes Lord. Wow, saudara. Saudara, tahukah kata sebuah hamba itu bukan hal yang murah. Kata hamba, kata humble, rendah hati itu berkata iya, sekalipun dagingmu harus dikoyakkan. Mari jadi sahabat Allah, mengabdi kepada Tuhan. Yang keempat, pengabdian adalah bukti sebuah pelayanan yang praktis. Betul, saudara? Jadi kita harus bersedia digunakan Allah untuk kepentingan Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19-20 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Bagaimana engkau menjalani hidupmu hari ini, saudara? Sudahkah engkau memuliakan Tuhan? Sudahkah melalui hidupmu nama Tuhan dipermuliakan? Atau lebih sebaliknya, melalui hidupmu ada banyak orang tidak suka mengikut Tuhan. Ini adalah sebuah persoalan. Jadi mari kita belajar. Ya, amin, saudara. Coba renungkan, apakah hidup Anda sudah Anda abdikan kepada Allah hari ini? Dalam sebuah buku yang ditulis oleh A.W. Tozer, dia berkata, ya, judul atau tajuk buku ini Mengejar Allah. Banyak sekali nilai penting tentang kehidupan yang berkenan kepada Allah. Dengan jelas dia memberi penekanan demi penekanan penting bahwa segala pekerjaan dan activity, baik itu yang nampak sehari-hari atau yang tidak nampak, ya, itu semua rohani. Itu semua rohani. Tidak ada yang ini tidak rohani, ini rohani. Tidak ada, saudara. Tapi sebenarnya pada hakikatnya saya mau berkata, bekerja atau apapun yang kita lakukan sehari-hari itu sebetulnya harus menjadi pengabdian kita kepada Tuhan. Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga, perhatikan, kata kunci,
apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Katakan amin. Orang yang lebih dari pemenang tahu ayat ini. Jadi kemanapun kau berada, kualiti hidupmu berbeza. Sebab apapun yang kau perbuat, engkau lakukan dengan segenap hatimu. Amin saudara. Bahkan Anda untuk melayani Tuhan, Anda bukan lakukan untuk pemimpinmu, untuk pastormu. Engkau bekerja bukan melakukan untuk bosmu, ya, yang belajar. Anda bukan belajar untuk orang tuamu atau untuk cegumu, tapi engkau sedang lakukan untuk Tuhan. Katakan amin. Yes. Maka hidupmu itu berbeza. Sebab ada quality yang membezakan engkau dari manusia kebanyakan. Mari belajar saudara. Baik itu pekerjaan, baik itu pelayanan. Yang kudus itu sebetulnya bersumber dari apa? Hati. Motivasi hatimu. Apakah engkau mau dipandang manusia atau dipandang Tuhan? Markus 9 ayat 35. Buka ayat ini sama-sama saudara. Markus 9 ayat 35 berkata, katanya kepada mereka, para murid ya, jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya, dan pelayan dari semuanya. Ada amin? Matius 20 ini juga intinya sama. Matius 20 ayat 26b berkata, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Anda boleh katakan yes, I can do it. Amin. Haleluya. Pengabdian yang sebenarnya adalah pengabdian yang kita pakai bahasa harus punya hati hamba. Pengabdian yang sebenarnya itu adalah hati hamba. That's all. Sangat simple. Apa pengabdian? Harus ada hati hamba. Ada amin saudara? Kita harus ada hati hamba. Ada 6 kualitas hati hamba. Saya rindu saudara catat ini karena ini perkara yang sangat penting. 6 kualitas hati hamba. Hati hamba adalah seorang yang punya hati melayani dengan rela. Hari ini saya ajar saudara, kita akan lihat dari sebuah konsep sisi yang lain, yaitu pribadi yang bernama Rahel. Rahel ini adalah istri daripada Ishak. Sebelum dia berjumpa dengan Ishak, hari itu Eliezer, hamba Abraham, itu mencari siapakah calon menantu bapakku atau tuanku. Dan Eliezer berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan saudara tahu, Eliezer menjumpai seorang wanita yang sangat berhati hamba. Ya, Anda boleh buka dalam Kejadian 24 ayat 18. Saya akan bacakan, saya rindu saudara dengarkan dan perhatikan. Jawabnya, minumlah Tuan, maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya, serta diberinya dia minum. Setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk tuan unta-untamu juga, kutimba air sampai semuanya puas minum. Saudara, saya mau berkata nih, Rahel adalah perempuan yang punya hati hamba. Dia itu rela melayani dengan sukarela, saudara. Sekalipun hari itu status Rahel anak orang kaya, tetapi dia tidak malu-malu, saudara. Dia menimba air buyung kepada orang asing, yang hari itu bahkan membawa unta cukup banyak. Jadi dia kasih untanya minum, dikasih yang lainnya minum, bahkan hamba Eliezer juga minum. Wow, dia selalu melakukan perkara dengan sukarela. Kunci pertama, menjadi hamba atau punya hati hamba. Apa yang kau lakukan, belajar lakukan dengan sukarela. Orang yang melakukan dengan sukarela pasti melakukan dengan sukacita. Dia tidak akan berat hati. Kedua, orang yang punya hati hamba, dia mengejar hal yang excellent. Dia harus punya atau dia selalu punya kunci dalam hidupnya. Apa yang kukerjakan harus excellent. Itu ciri kualitas hati hamba. Ya, Ribka, saya mau kita melihat dari sisi yang lain. Ribka bukan hanya sekedar mengejar tugasnya, ya hari itu, tetapi Ribka dia mengerjakannya dengan baik, bahkan sampai
tuntas. Wow, luar biasa saudara. Ya, luar biasa Ribka ini. Maaf ya, bukan Rahel saudara, Ribka. Ya, kita belajar dari hidup Ribka, ya, istri dari Ishak. Ribka hari itu memberikan minum kepada unta-untanya. Bahkan di ayat 19 Kejadian 24 itu diceritakan, setelah ia selesai memberi hamba itu minum, berkatalah ia, baiklah untuk unta-untamu juga kutimba air sampai semuanya puas minum. Saudara, ini pribadi yang selalu memberi yang terbaik. Hati hamba adalah orang yang selalu melayani dengan excellent. Apa yang dikerjakan tangannya, dia mau yang terbaik. Dia tidak mau cincai, sikit-sikit yang penting jadi. Oh, tidak boleh. Dia selalu punya kerinduan memberi yang terbaik. Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Filipi 1 ayat 6 juga mengingatkan, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulakan pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saudara, Anda mau menjadi orang lebih dari pemenang, Anda mau menjadi orang mengabdi kepada Tuhan, Anda harus punya hati hamba, yaitu dengan quality excellent. Apa yang kau lakukan excellent? Ada amin? Yang ketiga, salah satu ciri quality orang-orang punya hati hamba, dia adalah orang yang cepat bereaksi, cepat berespon. Kejadian 24, waktu si Ribka melihat hamba Eliezer hari itu, ayat yang ke-18 berkata, dia segera menurunkan buyung itu dan memberi unta-unta itu minum. Kecepatan itu penting juga saudara dalam hidup ini. Ada amin? Ya, orang yang rela hati itu baik, tetapi Anda juga harus suka berespon dengan cepat. Cepat melaksanakan tugas. Saya mau kasih contoh pribadi yang bernama Elisa. Ketika Elia memanggil Elisa, dalam 1 Raja-Raja 19 ayat 19 hari itu berkata, setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak. Saudara perhatikan, Elisa ditemukan Elia tidak sedang menganggur atau jalan-jalan saudara, tetapi Elisa ditemukan Elia sedang bekerja. Dia membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang 12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia lemparkan jubahnya daripadanya. Lalu ayat 20 ini ajaib, dia berkata, lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Haleluya. Saudara, ketika Anda dapat panggilan spesial, saudara maukah cepat respon? Yes Lord. Ketika Anda disuruh pelayanan, maukah engkau berkata, yes Lord? Ketika engkau disuruh bekerja, engkau berkata, yes Lord. Saya mau berkata, orang yang cepat bereaksi adalah orang yang cepat menangkap sesuatu yang dari Tuhan. Anda jangan suka menunda-nunda. Tunggulah, nantilah, besoklah, next month lah, next year lah. Saya mau berkata, orang menunda akan juga ditunda berkatnya. Jadi mari belajar, kita punya hati hamba. Ada amin. Haleluya. Keempat, orang yang berhati hamba, dia adalah sadar pelayanan tidak mudah, sehingga dia pribadi yang tahu bayar harga. Saudara, saya mau berkata, hidup ini tidak ada kemuliaan tanpa bayar harga. Saya mau berkata, yang free dalam hidup hanya salvation, keselamatan. Selain daripada itu, bayar. Amin. Katakan, bayar. Pay the price. Ada amin. Makanya ketika masuk surga, firman Tuhan jelas berkata, pintunya sempit saudara, pintunya sempit. Jangan salah ya. Lagu sekolah minggu, ada satu lagu dia berkata apa saudara, naik kereta api, tut tut tut, dia pergi ke surga. Ya, tapi di dalam lagu ini dia ada beberapa hal yang terbalik.
Ya, dikatakan kereta besar. Ya, kereta besar kan berarti banyak orang, padahal masuk ke surga jalannya sempit. Ya, tidak silap juga ada seorang yang pernah bersaksi waktu dia pulang dari Yerusalem, ketika dia mau melihat yang namanya palungan. Ya, saya pribadi, saya punya bapak ibu, orang tua saya, dia cerita masuk melihat yang namanya sebetulnya kandang palungan Yesus itu harus melewati yang namanya pintu sesak, saudara, sempit. Padahal ada ribuan orang sedang mau mengunjungi ya daerah itu, tetapi pintunya sempit. Kadang-kadang saya merenung, seperti itulah sorga. Saudara, memang masuk sorga pintunya sempit. Katakan kanan kiri, jiran, kawan kirimu, familymu, pintunya sempit. Katakan buat hatimu, ingat ya diriku, masuk sorga pintunya sempit. Jadi kita harus suka bayar harga, saudara. Lukas 17 ayat 7 berkata, siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau mengembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, mari segera makan. Bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Wow, saudara, gambaran pelayanan itu bukan hal yang mudah. Melayani selalu menyita waktu, ya, harus spend ya tenaga, pikiran, keuangan, hatimu, ya, bahkan jiwamu. Melayani tidak mudah, tetapi justru disitulah menunjukkan kemurnian kasihmu pada Tuhan. Orang yang hidupnya semua terlalu mudah, dia tidak akan bisa dewasa. Tapi ketika orang ada di dalam tekanan, makanya Daud berkata, penindasan itu baik bagiku. Ya, Paulus kalau tidak silap, penindasan itu baik bagiku. Jadi saudara, saya mau mendorong anak Tuhan, mari punya mental hamba. Amin, saudara, punya mental hamba. Ya, jangan hanya mental bos yang harus dipuji, ya, harus disanjung, harus disayang-sayang. Saya mau berkata, pada akhir zaman kau tidak akan kuat menghadapi sebuah kesengsaraan. Yang kelima, hati hamba itu adalah orang yang tahu menghormati sebuah otoritas. Saudara, kita boleh lihat dari seorang yang bernama Ribka, bagaimana dia respect, menghormati Eliezer. Ya, sekalipun dia tidak pernah menyangka ternyata one day dia akan menjadi istri seorang yang sangat kaya raya hari itu. Saudara bayangkan, Abraham itu di daerah timur adalah seorang terkenal sangat kaya raya, hanya punya anak kandung satu saja. Maka semua harta akan turun kepada Ishak, dan Ishak akan jelas membagikan kepada istrinya. Dan siapakah dia? Yaitu Ribka. Ya, yang keenam, hati hamba itu pasti orang yang setia dan rendah hati. Pagi hari ini saya mendengungkan ini dalam hidup Anda. Mari miliki rendah hati dan setia. Sifat ini harus dimiliki seorang hamba. Kalau Anda mau mengabdi, ya, kepada Tuhan, engkau harus mengekspresikan dengan kesetiaan dan kerendahan hati. Amsal 20 ayat 6 berkata, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapa yang menemukannya? Jadi pengamsal ini juga berkata, sang hikmat mengingatkan, betapa kesetiaan itu harganya mahal. Betul, saudara? Baik Anda setia dengan keluargamu, setia dengan pemimpinmu, setia di dalam pelayanan, itu harganya mahal. Apalagi setia kepada Tuhan. Ada banyak hari-hari ini saya percaya, kalau Anda merenungkan, ya, dan survei, terlalu banyak orang kecewa dengan Tuhan. Ketika mereka tidak menerima jawaban doa, kerinduannya tidak dijawab oleh Tuhan, mereka mudah kecewa, mereka mudah sakit hati. Akhirnya mereka tinggalkan Tuhan. Saudara, saya berdoa, sekalipun doamu belum dijawab hari ini, sekalipun engkau sedang berada dalam masalah, sekalipun engkau sedang berada di dalam krisis, sekalipun engkau berada di dalam pencobaan, tapi saya mau berpesan, tetaplah setia. Karena orang setia itu sangat amat mahal.
Dalam Matius 25 ayat 23 juga berkata, maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkaulah yang setelah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Anda orang-orang yang setia, saya mau berkata, waktu akan bermain. Tuhan akan mengangkat engkau dan akan meninggikan engkau pada waktunya. Wahyu 2 ayat 10 berkata, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati. Dan apa saudara? Tuhan berkata, aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya. Ikut Tuhan, saya mau berkata, gak pernah rugi saudara. Ya, ikut Tuhan harus belajar. Untuk saudara ingat tujuan ke depan, masa depan, fokusmu yaitu perkara yang rohani. Kita akan lihat orang yang rendah hati juga. Mazmur 25 ayat 9. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang yang rendah hati. Kalau Anda rendah hati saudara, di dalam mentalmu, sikapmu, engkau itu memang orang rendah hati. Tuhan, saat kau salah, Tuhan akan menuntun engkau kembali. Itu ajaibnya. Dengan hukumnya dikatakan, ya, Tuhan mengajarkan jalannya. Saudara bayangkan, kalau orang tidak rendah hati, orang itu sombong, orang itu angkuh, Tuhan akan susah mengajarkan hukum dan jalannya. Kenapa? Karena Tuhan berpikir, engkau sudah tahu jalannya, jadi tak perlu saya ajari. Tapi jika engkau pribadi yang rendah hati, sekalipun kau jatuh, tapi engkau jatuh di dalam tangan Tuhan. Ada amin? Mazmur 34 ayat 2 berkata, karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengar dan bersuka cita. Ajaib saudara. Mazmur 37 ayat 11 berkata, tapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Ya, dikatakan bahwa Mazmur 149, sebab Tuhan berkenan kepada umatnya dan memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Saudara, mari saudara menjadi pribadi yang senantiasa bisa mengabdi kepada Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan adalah Allah yang sangat setia. Dia adalah Allah yang baik, yang tidak pernah meninggalkanmu sendirian. Ada amin saudara? Sekalipun kau di dalam badai, tetapi Tuhan itu setia. Mari kita siapkan hati kita. Ada satu pujian yang sangat memberkati hati saya. Lagu ini berkata, ajarku Tuhan memahami jalanmu, agar aku bisa menjadi hamba yang setia. Mari pujikan sambil engkau angkat tanganmu sebelum kita masuk dalam ruang perjamuan kudus hari ini. Haleluya, haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Pujikan dari awal. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Yes Lord. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna.
yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku Tuhan, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Amin. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya. Ajarku memahami semua yang beri kami hati hamba Tuhan, biar hidup kami hanya sebagai pengabdian bagi Engkau Tuhan. Aku rela sepenuh hati menghamba, diri. Oh Jesus, ajarku memahami, ajarku memahami semua yang kau ingin, agar hidupku puaskan hatimu. Padamu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, mengabdi karya. Ajarku memahami, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Yes Lord. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Dan sesiapa di antara engkau yang hari ini, engkau yang terlalu susah untuk punya hati hamba, bahkan engkau terlalu sering kali merasa sangat sakit, berkata salibmu Tuhan terlalu berat untuk aku. Saudara, mari angkat tanganmu dimanapun kau berada. Yes, katakan dan ingat saudara, ketika Tuhan yang sudah memanggil engkau, Tuhan punya rencana yang ajaib dalam hidupmu. Dia Allah yang tidak pernah tinggalkan engkau. Bahkan sekalipun engkau tidak setia, Dia tetap setia. Jadilah pribadi yang bisa mengabdi kepada Tuhan. Kita akan pujikan lagu ini dari awal. Renungkan ini. Sekalipun jalan-jalan Tuhan kau tidak paham, tetaplah percaya, karena Dia adalah Allah yang setia. Yes Lord. Haleluya. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti ya Tuhan, sering ku tak mengerti. Dimanapun kau berada, sekalipun kau tidak mengerti, ada banyak jalan Tuhan, seperti di belantara yang gelap. Haleluya. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya,
jejakku Tuhan sungguh. Mari saudara di mana engkau berada, angkat tanganmu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela, seperti hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku Tuhan, ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela, sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Kiralaya shikarararatayao, oh sikirianatayao, shirianatayashe. Ukir Tuhan, ukir Tuhan. Ukir hati hamba di dalam hati kami Tuhan. Ukir hati hamba, ukir hati untuk bisa mengabdi kepada Engkau Raja di atas segala raja. Ukir ya Bapa di dalam loh hati kami yang paling dalam ya Tuhan. Mari Roh Kudus, mari Roh Kudus, mari Roh Kudus. Bahkan sebentar kami akan masuk ruang perjamuan kudus. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Kami akan masuk dengan iman ya Bapa. Kami akan masuk dengan iman dan hati yang baru ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Saudara, sesiapa Anda yang sudah menyiapkan perjamuan kudus, saudara Anda siapkan. Saudara Anda yang sudah mempersiapkan roti dan juga anggur, saya mendorong saudara untuk saudara pegang ya roti di sebelah tangan kanan saudara. Kita akan sama-sama masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang benar di hadapan Tuhan. Saya rindu agar setiap saudara sekali lagi jangan lupa untuk masuk dengan hati yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sebelum kita akan masuk, saya mau membacakan dalam 1 Korintus 11 ayat 23 berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia serahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan ia memecah-mecahkannya. Dia berkata bahwa inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kami datang di hadapanmu dengan iman bersama dengan umatmu dimanapun mereka berada Tuhan, yang sedang live. Kami angkat roti ini Tuhan sebagai lambang tubuh Tuhan, dan kami perkatakan biarlah ini menjadi satu peringatan yang ajaib buat hidup kami. Kami makan dengan iman agar tubuh kami bersatu dengan tubuhmu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekarang mari kita angkat cawan ini Tuhan. Saudara di sebelah tangan kita, mari angkat tinggi-tinggi di atas kepalamu. Firman Tuhan berkata, dan cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapa, kami datang di hadapanmu, kami angkat Tuhan
cawan anggur sebagai lambang darah Yesus. Pulihkan dan bersihkan semua yang tidak benar di dalam hidup kami. Bahkan hamba berdoa ada kesembuhan di atas setiap tubuh kami hari ini. Sembuh oleh bilur darah Yesus. Kami minum dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau ajaib Tuhan. Engkau ajaib. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salib-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Karena salib-Mu. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu. Karena salib-Mu ya Tuhan. Karena salib-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk salib-Mu ya Tuhan. Yang berkuasa. Yes. Haleluya. Melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu. Amin, amin. Ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami sudah menikmati perjamuan bersama dengan Engkau. Sebuah anugerah untuk kami hidup. Dan biar kami hidup mulai hari ini, yaitu untuk mengabdi kepadamu, memberikan hidup total kami bagi Engkau. Mulai hari ini sampai selamanya, meteraikan firman-Mu atas setiap kami Tuhan. Dan biar Kau temukan kami berhati hamba yang senantiasa untuk bisa siap dipanggil, diutus, dan juga Engkau akan pakai hidup kami. Terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Anda diberkati dengan firman Tuhan pada hari ini. Amin. Amin. Saya mau bersaksi sedikit. Pada minggu ini mungkin kita sudah tahu ya, hamba Tuhannya Pak Denny sudah diangkat Tuhan. Satu hal yang bila Pastor menyampaikan firman ini tadi, di hati saya itu melihat kehidupan hamba Tuhan ini. Dia berkata tetap setia, tetap setia, tetap setia. Saya dengar sebelum istri dia kepada Pak Daniel, dia cakap, dia bersaksi, setiap hidup Pak Daniel itu setiap jam Tuhan membangunkan dia tetap setia berdoa. Mari tetaplah setia kepada Tuhan, tetap setia sampai akhir hidupmu, tetap menjadi hamba yang setia, hamba yang dipanggil menjadi setia sampai akhir hidupnya. Jadi saya diberkati dengan hamba Tuhan ini walaupun dia sudah pulang ke rumah Bapa. Tapi saya percaya, mari kita belajar mengabdikan hidup kita kepada Tuhan. Belajar seperti mari yang setia duduk di kaki Tuhan, mendengar apa yang Tuhan katakan. Baik itu mungkin rasa kedagingan kita sangat menghancurkan, sangat kepahitan, sangat daging kita itu susah mau dididik. Serius saya katakan,
Percayalah Tuhan itu sedang memberikan engkau sesuatu yang ajaib di depanmu. Mungkin engkau tidak tahu pada hari ini, tapi Tuhan sedang mempersiapkan engkau atas panggilannya dalam hidupmu. Rencananya pasti indah dalam hidupmu. Percayalah, asal kita tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Itu yang saya pegang kendali dalam hidup kita. Jadi mari kita pegang Tuhan itu, tetap setia sampai akhir. Tetap setia, jadikan Tuhan itu the number one dalam hidup kita. Sebelum kita melangkah keluar dari rumah, sebelum kita melakukan aktivitas dalam hidup kita, mari tetapkan hatimu dengan Tuhan dahulu. Mari cari Tuhan dahulu dalam hidupmu. Mungkin kau tiba-tiba terbangun mau pergi kencing, tiba-tiba mungkin terbangun pada waktu pagi yang sangat awal. Mungkin salah satunya Tuhan melatih kita untuk berdoa kepada Dia. Kita tidak tahu seperti pencuri. Tuhan firman Dia mengatakan Tuhan datang seperti pencuri. Marilah tetap latihan rohanimu, batiniamu untuk tetap setia sampai akhir. Amin. Mari kita mengabdi kepada Tuhan kita. Amin. Lagu ini tadi masa kita menyembah, saya teringat lagu ini. Setia, setialah. Setia, setialah, setia sampai akhir, seperti Tuhan Yesus, setia sampai akhir. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai akhir. Sama-sama katakan, setia, setialah, setia sampai akhir, seperti Tuhan Yesus, setia sampai akhir. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai akhir. Setialah, setia, setialah, setia sampai akhir. Amin. Haleluya. Saya ingin menyatakan di sini, siapa yang ingin memberi perpuluhan ataupun janji iman persembahan kita, saya bacakan di nomor account Konosa Tabernacle Public Bank. Nomor account dia 3206205221. Saya bacakan lagi, 3206205221. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda semua pada hari ini. Amin. Haleluya saudara. Jadi mari kita tetap setia di dalam Tuhan. Ada amin saudara. Sayangnya kita akan masuk deklarasi saudara hari ini. Kita akan memasuki bulan yang baru. Dan mari kita akan pegang dengan iman. Saudara, Anda boleh layari deklarasi ini. Bahkan saya mendorong saudara boleh simpan dan perkatakan dimanapun kau berada. Kita akan perkatakan dengan iman. Deklarasi masuk bulan baru. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua jemaat CST siap masuk bulan baru. Kami ambil alih berkat, hikmat, kebijaksanaan turun atas kami, keluarga kami, gereja, dan bangsa kami. Kami siap dibentuk, dididik, menjadi tentara Tuhan. Kami siap masuk bulan baru dengan karakter Kristus, pikiran Kristus. Kami cabut yang bukan dari Tuhan. Kami cabut semua kemarahan, semua geram, semua kecewa, semua kepahitan. Apa yang sudah dicuri iblis akan di 7 kali lipat menjadi lebih besar, ajaib, lebih besar, lebih mulia dan luar biasa, menjadikan yang mulia disebut kebajikan terjadi